Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satiman Sejati. Dan kali ini saya memberanikan diri untuk berbagi stok pick pilihan versi MIC untuk periode tanggal 20 sampai 25 Juni 2022. Pastikan tonton sampai selesai video ini dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita akan langsung ke fokus bahasannya. Sebelum sampai ke inti bahasan, saya ingin menjawab 3 pertanyaan utama terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengapa seminggu kemarin MIC tidak berbagi stock pick. Yang pertama itu pertanyaannya, jawaban saya adalah karena memang market sangat volatile seperti yang sudah saya bahas pada Zoom minggu lalu yang sudah saya upload videonya. Jadi karena market sangat volatile, bagi teman-teman yang eksekusinya tidak lincah memungkinkan untuk seharusnya profit justru malah loss, atau kebalik. Ketika dia kena floating loss yang seharusnya menuju ke profit, justru cut loss, jadi batallah cuannya gitu ya. Sebagai contoh saya menyebut saham Nelly. Jadi ketika saya sebut saham Nelly ada di sini, lalu kemudian hari berikutnya dibanting merah, lalu kemudian berturut-turut hijau sampai dengan di targetnya. Kalau teman-teman tidak menyimak bagaimana cara mengatur strategi tradingnya seperti yang saya sampaikan di Zoom kemarin, mungkin tidak ikut Zoom-nya atau mungkin tidak menonton videonya, maka yang terjadi adalah cut loss. Padahal kalau di grup MIC Pro saya menyebutkan ini sudah di candle yang ini, saya mengatakan bahwa ini sudah bottom, silahkan beli gitu ya, dan ya kemudian dikasih cuan. Artinya ada di sini ada money management yang harus diterapkan, seperti money management yang diterapkan oleh MIC. Nanti kalau soal money management versi MIC, silakan teman-teman tonton videonya tentang money management, sehingga teman-teman walaupun kena merah ya, walaupun kena merah di 2 hari barangkali, itu tetap dalam posisi yang cuan sebagaimana yang sudah direncanakan. Jadi itu alasan pertama. Jadi kalau misalnya screeningnya sudah benar, money manajemennya benar, tapi eksekusinya salah, juga tetap gagal cuan gitu ya. Nah, karena saya pegang grup pro dan grup umum, maka kemudian saya memilih untuk mendampingi teman-teman yang pro yang jumlahnya sedikit sehingga tidak terlalu repot bagi saya. Sehingga teman-teman yang di grup umum bisa liburan terlebih dahulu kemarin, sehingga saya tidak punya beban moral karena teman-teman salah entry. Itu alasannya. Jadi kenapa minggu kemarin tidak berbagi stock pick. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan sektor komoditi, karena belakangan kita dininabobokan ya kan dengan sektor komoditi yang sangat hype, jadi komoditi super cycle. Jadi saya kasih contoh misalnya mulai dari sektor dari komoditinya yaitu CPO, kita akan lihat AALI misalnya contoh yang besar. Nah, AALI kalau kita lihat sampai pada mendekati bottom. Jadi apakah ini bad news ataukah ini good news tergantung teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah liburan artinya tidak mengambil posisi baru, tentu ini bisa jadi good news. Setelah sampai di bottom, kemudian teman-teman bisa ambil lagi ya, barangkali bottomnya ini di 95. Jadi atau misalnya mempertahankan level psikologis di 10.000. Nah, menurut saya kalau misalnya teman-teman mau ambil CPO di AALI misalnya, kalau mau cicil beli barangkali bisa dicicil beli di 9.800 sampai dengan bottomnya di 9.500 untuk kemudian hold sampai dengan dia kembali lagi minimal ke 12.000 barangkali. Itu jadi ini juga misalnya kita lihat SSMS juga seperti itu, sudah mendekati bottom gitu ya. Jadi saham-saham yang saya sebut, sekali lagi saya ingin sampaikan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan jual ataupun beli ya. Jadi ini saya hanya memberikan contoh dan gambaran.
Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil di harga sideways di sini, misalnya di antara 1000 sampai dengan 1100, barangkali tujuannya menutup gap di sini di area 1280 gitu ya. Jadi ini sudah mendekati area bottom. Nah, itu untuk CPO, lalu kemudian untuk coal misalnya kita akan lihat PSSR misalnya yang kemarin disebut-sebut, karena di Zoom kemarin juga saya sebut, dan sempat saya bilang PSSR 3.500 silahkan ambil, kemudian setelah hijau lalu kemudian merah lagi. Nah, pertanyaannya kemudian kalau yang tidak bisa melakukan eksekusi adalah, Pak, saya harus bagaimana? Nah, kalau teman-teman mau menunggu strategi untuk dividen selanjutnya, kalau misalnya dividen selanjutnya kita proyeksi misalnya di bulan-bulan November, maka teman-teman sebaiknya bersabar. Kalaupun sudah entry, pastikan lotnya sedikit. Kalau misalnya dia sideways di level sini lagi, misalnya sampai dengan anggaplah 3.000 gitu ya, anggaplah bottomnya PSSR adalah 3.000, maka teman-teman boleh koleksi di area ini, ya, di area 3.000, lalu kemudian hold sampai dengan mendekati cum dividen, ya, gitu ya. Jadi sektor komoditi misalnya kita lihat Indi misalnya, atau Adro atau apapun itu sudah mendekati bottom. Pada intinya kesimpulan saya adalah pada komoditi super cycle, menurut saya cycle-nya belum berakhir, hanya memang sekarang cooling down terlebih dahulu. Itu untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan sektor komoditi. Lalu pertanyaan ketiga yang biasanya paling ditunggu-tunggu adalah apa stock pick minggu ini. Nah, stock pick minggu ini saya melihat ada yang menarik. Yang pertama adalah BPYB, ya. Jadi BPYB itu kemarin sudah ketemu bottomnya, menurut saya ada di 10.60 kalau tidak salah ya. Ya, di area itu 10.60, kemudian terjadi candle reversal ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli BPYB, menurut saya bisa dilakukan pembelian di area ini ya, di area 10.60 sampai dengan 11.30 barangkali ya, atau 11.35 di level closing, artinya di current price, dengan target harga di 1.400 gitu ya. Target harganya tidak usah jauh-jauh 1.400 dan stop loss di bawah 1.000. Artinya apa? Kalau ini ada 11% lebih, berarti 13% menurut saya, 13% berarti Bapak Ibu harus benar-benar mengatur lot yang akan dipergunakan. Itu sekali lagi pentingnya money management. Dan kenapa kok saya menyebut BPYP padahal ada di bawah, karena posisinya memang kalau kita menggunakan indikator yang saya pakai ini, kondisinya adalah posisi terakhir akumulasi. Dan kalau misalnya Bapak Ibu melihat di pasar negosiasi hari kemarin ada kalau tidak salah transaksi di negosiasi adalah di angka 10.95. Koreksi jika saya salah, silahkan komentar di kolom komentar ya. Itu untuk profil BPYP, jadi taking profitnya bisa ditargetkan di 1.400 dan stop loss di bawah 1.000 gitu ya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya ada KBLV. Jadi kenapa mohon maaf, KBLV ini agak sedikit tricky. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya agak skeptis dengan saham ini, silakan entry saja di level 224. Jika jebol 220-nya silahkan di cut loss dengan target masih sama ya. Target masih sama di level 330 ya. Jadi itu taking profitnya di situ dengan alasan bahwa KBLV akan divestasi di link yang dijual pada intinya adalah KBLV akan mendapatkan sejumlah dana segar. Terlepas peruntukannya seperti apa, menurut saya ini akan memperbaiki kondisi keuangan dari KBLV. Jadi itu alasannya. Selama tidak jebol 220 silahkan di hold gitu ya. Itu untuk KBLV. Lalu yang selanjutnya ada KPIG. Saham ini pernah saya sebut di video sebelumnya ketika harga di sini targetnya di 100 dan sudah kena 100, sekarang retrace lagi menutup gap yang ada di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu entry di KPIG, menurut saya stop loss-nya adalah di bawah 80, artinya 6 sampai 7 poin, lalu kemudian reward yang bisa
kita harapkan adalah kebalik lagi setidaknya di level 100 kembali. Jadi karena ini sudah sampai di bottom dan ini posisinya adalah markdown akumulasi, saya kira boleh untuk dilakukan pembelian. Lalu kalau Bapak Ibu tipe trader yang agresif, barangkali Bapak Ibu bisa mempertimbangkan beberapa grup panin yang seperti video yang sebelumnya. Barangkali kalau breakout baru dibeli, atau misalnya sekalian Bapak Ibu trading di saham Dewa ini ya dengan target 72 sekitar 9 poin lagi. Stop loss-nya tentu kalau membuat lower low, artinya stop loss di 57. Nah, memang ini menjadi 1:1,5 cuman ya. Risk reward rasionya 1:1,5. Apakah ini menarik atau tidak, silahkan di Bapak Ibu pertimbangkan. Jadi memang ada beberapa teman yang japri saya, Pak, saya mau beli saham call yang masih bagus, yang mana saya menyebut memang salah satunya Dewa dan ITMA. Tapi memang ini tidak saya share di grup. Jadi kalau ada teman yang beli, saya kira saya sudah cukup untung ya. Ini posisinya Dewa dan ITMA. Jadi saya kira itu, kalau misalnya untuk grup barangkali akan lebih nyaman kalau Dewa, kan. Tapi ya itu risk to reward rasionya sudah tidak semenarik sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu targetkan di 72, berarti masih ada 9 poin dengan resiko 7 poin gitu ya. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, silahkan ditimbang-timbang lagi, dihitung-hitung ulang apakah yang saya sampaikan ini cukup menarik untuk Bapak Ibu tradingkan atau tidak. Nanti keputusan ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Semoga sehat dan cuan selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.